Aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan, serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Dapat diasumsikan bahwa seorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-catatan tersebut. Masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam organisasi hanya bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan biayanya sendiri secara keseluruhan. Akuntansi pertanggungjawaban vs akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklarifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklarifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban, akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants, ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Jenis-jenis pertanggungjawaban. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Pusat pendapatan. Manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi. Pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Struktur horizontal. Struktur horizontal dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. 1. Anggaran pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. 2. Akumulasi data. Berbagai perencanaan manajemen baik itu beban, pendapatan harus melalui proses akumulasi data. 3. Pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Asumsi operasi perilaku meliputi manajemen berdasarkan perkecualian MB adalah mencakupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapai yang disetujui bersama. Struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Terima kasih.